sorry ass DJ. Well, student, in this favorite themes, we are going to discuss about personal pronoun. Personal pronoun is kata ganti ya. Jadi hari ini kita berdiskusi tentang personal pronoun, yaitu kata ganti ya. Kalian pasti sudah familiar dengan yang namanya personal pronoun ini ya. Ada 7, yaitu ada I, you, he, she, it, we, you, and they. Yang belum hafal tolong ingat lagi. Untuk I adalah kata ganti untuk saya ya. Saya tentunya tunggal ya, tunggal, atau dalam istilah bahasa Inggris disebut singular. And then you ini adalah orang kedua. Kenapa dikatakan orang kedua? Bahasa sederhananya karena you ini adalah lawan bicara atau orang yang merespon pembicara pertama. Itu disebut orang kedua. You ini bisa tunggal, bisa jamak, bisa singular, bisa plural. Kenapa? Karena you ini bukan saja artinya kamu atau Anda, but it also means kalian, juga memiliki arti kalian. Selain kamu, Anda juga kalian. Jadi bisa tunggal dan bisa jamak. Perlu diingat untuk bahasa Inggris lebih dari satu itu sudah dikatakan banyak atau jamak. And then he adalah orang ketiga ya. Kenapa dikatakan orang ketiga? Karena orang ketiga itu adalah orang yang dibicarakan. Kalau tadi I adalah orang pertama ya, bahasa sederhananya orang yang berbicara terdahulu, kemudian you orang yang merespon orang pertama, kemudian he ini adalah orang ketiga. Contoh, ketika kita mengatakan dalam bahasa Indonesia dia ya, dia itu cantik sekali. Dia dalam bahasa Inggris dia itu kalau untuk laki-laki itu he, kalau untuk perempuan itu she. Ketika kita mengatakan dia, tentunya kita membicarakan orang itu ya. Itu yang disebut dengan orang ketiga. He ini tunggal atau singular ya. Dimana-mana kalau dia berarti sendirian. Begitu juga dengan she. She itu orang ketiga dan dia juga tunggal. Apa bedanya dengan he? Kalau she itu ya untuk perempuan, kata ganti untuk perempuan. Begitu juga dengan it itu juga orang ketiga dan dia tunggal. Bedanya di mana? Kalau it itu untuk hewan atau benda mati, misalnya kucing ya. Kemudian we itu adalah kami atau kita. Orang keberapa? Orang pertama. Seperti halnya dengan I. Bedanya apa? Bedanya kalau we itu dia plural atau banyak. Kami kan berarti lebih dari satu. Berbeda dengan I. Kalau I otomatis sendirian, saya ya. You tadi sudah. Kemudian yang they ini artinya mereka, orang ketiga ya, orang ketiga. Tetapi orang ketiga banyak, plural, bukan singular ya. Ya, saya rasa anak-anak paham tentang bahasan personal pronoun ini ya. Nah, I, you, he, she, it, we, dan they ini adalah personal pronoun yang posisinya sebagai subjek, yang disebut dengan subject pronouns ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan object pronouns. Anda anak-anak ibu tentunya sudah tidak asing lagi dengan me, you, him, her, it, us ya, them. Kalian tentu sudah sering mendengar atau melihat tulisan yang seperti ini ya. Tetapi kapan kita menggunakan I, kapan kita menggunakan me? Nah, berikut penjelasan dari Mom. Me itu nanti artinya sama-sama I ya, sama-sama saya maksudnya ya. Nanti bisa dibedakan dari segi posisi atau fungsinya ya. Ketika kita mengatakan saya mencintaimu dalam bahasa Inggrisnya adalah I love you. Di situ ada personal pronoun sebagai subjek, ada yang sebagai objek, I love you. Yang sebagai subjek I, yang sebagai objek you. Kenapa dikatakan objek? Karena orang yang dicintai ya. Kenapa dikatakan subjek? Karena orang yang mencintai. Dari segi posisi juga bisa kita lihat ya. Kalau subjek biasanya, personal pronoun sebagai subjek biasanya letaknya sebelum kata kerja atau verb, sementara yang objek setelah kata kerja. Kemudian kita balik contoh yang tadi, misalnya kamu mencintaiku, dalam bahasa Inggris disebut you love me, bukan you love I. Kenapa? Karena you love me artinya kamu mencintaiku ya. Kamu di situ sebagai subjek, you love me
objek ya, harus me, tidak boleh kita mengatakan I. Kenapa? Karena posisinya sebagai objek, orang yang dicintai ya. Jadi seperti itu. Begitu seterusnya. Begitu juga dengan dia laki-laki mencintai dia perempuan, maka otomatis bahasa Inggrisnya adalah he loves he love her ya, bukan he love she ya. Kenapa? Karena perempuan itu orang yang dicintai, maka tidak boleh posisi objek itu menggunakan she, dia harus menggunakan her. Kalau kita balik lagi, she love him ya, bukan she love he, salah, karena he itu hanya digunakan untuk subject pronouns ya, sebagai subjek gitu. Nah, tidak memungkinkan untuk ibu mengelaborasi tentang personal pronoun ini melalui video karena akan memakan kuota yang banyak. Jadi saya tugaskan kepada anak-anak ibu untuk mencari referensi dan pelajari tentang personal pronoun ini, kemudian buatlah dalam satu kalimat ya, buat 7 kalimat ya, yang menggunakan I, menggunakan subject pronouns atau object pronouns. Buat masukkan ya ke dalam kalimat, 7 kalimat yang berbeda-beda. Kalimat pertama menggunakan I atau me, kalimat kedua menggunakan you, kalimat ketiga menggunakan he, dan seterusnya. Kalian tulis di buku tulis secara manual saja, kemudian difoto dan kirim ke Google Classroom. Okay, I think enough for our lesson today. See you inshallah next week. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum.